Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saubari. Saya mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma, semester 5 kelas malam, dengan NIM 1941083. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pola data mining. Pertama-tama, data mining. Apa sih data mining itu? Data mining adalah proses pengambilan data, penggalian data, ataupun pengumpulan informasi dari sebuah big data. Secara umum, data mining mengidentifikasi 4 jenis pola utama. Yang pertama ada association, prediction, cluster, dan yang terakhir adalah sequential relationship. Pada kesempatan ini, saya memilih pola prediction. Penjelasan prediction. Apa sih itu prediction? Prediction menjelaskan sifat kejadian di masa mendatang terhadap peristiwa-peristiwa tertentu berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Terus selanjutnya adalah taxonomy prediction. Pada umumnya dianggap sebuah tindakan yang menjelaskan tentang kegiatan di masa mendatang. Hal ini tentu saja berbeda dengan menebak secara sederhana karena mempertimbangkan pengalaman, opini, dan informasi lainnya. Prediction pada umumnya disebut juga dengan forecasting. Masyarakat pada umumnya menganggap dua hal itu adalah sesuatu yang sama. Padahal sebenarnya prediction dan forecasting itu memiliki perbedaan. Prediction umumnya berbasis opini dan pengalaman, sedangkan forecasting itu berdasarkan data dan model. Berikut adalah salah satu contoh penerapan prediction di BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Berikut adalah alur pola penerapan prediction yang dilakukan BMKG dalam melakukan perakiraan cuaca. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan dengan pengamatan unsur-unsur cuaca yang dilakukan oleh stasiun meteorologi dan klimatologi secara umum dan pelayanan khusus pada bandara, perkebunan, pelabuhan, dan kapal. Pengamatan kualitas udara dilakukan oleh stasiun GAW atau Global Atmosphere Watch dan pengamatan unsur medan bumi, percepatan tanah, magnet bumi, gempa bumi dilakukan oleh stasiun geofisika. Pengamatan juga dilakukan secara otomatis menggunakan alat-alat canggih untuk mendukung data analisis dan perakiraan. Radar cuaca untuk memonitoring pergerakan awan, curah hujan, jenis awan, intensitas curah hujan secara real time pada suatu daerah dengan jangkauan 250 km. Lightning detector atau pendeteksi petir merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi kejadian petir, termasuk jenis dan tipe petir. ARG atau Automatic Rain Gauge atau dikenal penakar hujan otomatis merupakan alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan dalam satuan waktu. AWS Automatic Weather Station merupakan alat untuk mengukur unsur-unsur cuaca secara otomatis. Unsur yang diukur adalah suhu, angin, kelembapan, radiasi matahari, curah hujan, dan tekanan udara. Alat ini diletakkan di wilayah yang berada di luar jangkauan stasiun pengamatan. Berikutnya, data pengamatan yang sudah didapatkan dari stasiun dan data peralatan otomatis tersebut masuk ke dalam PC server. Lalu, data dari tiap-tiap PC server kemudian dimasukkan ke dalam server pusat. Data satelit cuaca masuk ke server pusat. Data yang masuk ke server pusat akan diatur secara sistematik dan terstruktur untuk mencegah terjadinya server down. Lalu, langkah selanjutnya, data yang sudah ada di server pusat tersebut kemudian diolah di dalam komputer analis dan perkiraan. Setelah berhasil diolah dan dianalisis, maka
Data yang dihasilkan perakiraan cuaca itu adalah berupa perakiraan cuaca harian, mingguan, cuaca penerbangan, cuaca maritim, peringatan dini perubahan iklim, perakiraan iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami. Terus yang terakhir, setelah semua data didapatkan dari hasil proses analisis yang dilakukan oleh PC server BMKG, maka produk jadinya yang berupa informasi itu maka akan langsung dikirimkan ke pengguna atau masyarakat secara luas. Baiklah, kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.